Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, sahabat edukasi dan para guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Salam cinta dan bahagia. Bersama saya Endrawati dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.4 berupa aksi nyata budaya positif yang merupakan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Ayo kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, luar biasa, Masya Allah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukalarang atau yang mewakilinya, yang kami hormati Koordinator Tata Usaha SMK Negeri 1 Sukalarang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sukalarang, dan juga yang kami hormati tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Sukalarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dapat berjumpa di hari ini, di hari yang penuh syar'i ini dalam acara diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Sukalarang. Yang mana ini merupakan dari aksi nyata sebagai Miss Endra itu di modul 1.4 untuk pendidikan guru penggerak angkatan 10 ya, yang merupakan tugas Miss Endra ya. Baik, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita tercinta ya, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memandu acara pada kegiatan diseminasi hari ini ya. Untuk mengawali jalannya acara, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukalarang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Nina Rusliana, dipersilakan. Terima kasih Bu Haryani. Kita tunggu tepuk tangan meriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini dengan semangat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Miss Endra. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat ya. Dalam 1 jam ke depan kepada Miss Endra dipersilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nina atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kita langsung pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang hebat ini, yaitu Miss Endrawati. Kepada Miss Endrawati dipersilakan. Tapi sebelum itu, biar tambah semangat, saya mau kasih pantun dulu. Nanti bilang cakep, oke? Sip ya. Air mata jangan berderai. Karena menahan film Korea. Siapa di sini yang suka nonton film Korea, suka nangis nggak? Karena dikarenakan hadirin sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Satu lagi biar tambah semangatnya nih. TV bersemut sering diputar.
Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. SMK Sukalarang. Iya. Bapak Ibu yang kami cintai, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam memberkati kita semua sehingga kecerdasan semesta, kesadaran semesta yang ada di tubuh kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di rasa kita, yang ada di raga kita berjalan dengan harmonis sehingga pada hari ini, pada pagi ini kita bisa menghirup nafas dari software dan hardware yang Allah berikan kepada kita sehingga kehidupan pada hari ini masih berlangsung dengan sangat baik dan bahagia. Tepuk tangan untuk diri kita. Berterima kasih juga kepada diri kita sendiri atas semuanya kita bisa menjalankan apapun, merasakan apapun sampai hari ini dengan baik-baik saja. Bapak Ibu yang kami hormati, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nah, terima kasih sudah hadir pada hari ini untuk diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai aksi nyata yang harus saya lakukan dalam tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan tepuk tangan juga. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, selalu saya memberikan quote, jika hari ini indah berarti ada jiwa-jiwa yang indah yang memandang dengan sudut pandang yang indah setiap apapun peristiwa yang dialami hari ini. Dan saya yakin semuanya adalah jiwa-jiwa yang indah sehingga hari ini merasakan keindahannya dan aura-aura bahagia, aura-aura keindahan sudah terpancar di wajah-wajah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada quote menarik sebelum kita memulainya bahwa dulu orang yang sangat dekat denganmu itu bisa jadi hari ini adalah orang yang paling asing untuk mengenalmu, atau suatu hari nanti menjadi sangat asing bagimu. Dan orang yang dulu sangat asing bagimu bisa jadi hari ini sangat dekat mengenalnya. Dan juga bisa jadi suatu hari nanti menjadi sangat dekat, lebih dekat dan lebih dekat lagi. Sama aja diri kita dulu versi yang dulu, sekarang versi sekarang. Dulu saya asing terhadap diri saya yang dulu. Iya ya, dulu saya itu gampang banget marah dan baperan. Sekarang kayaknya sudah melewatinya dengan baik. Saya sudah ada di titik bahwa it's okay, everything gonna be alright gitu. Gak masalah. Kamu kan kemarin ada yang ngomongin, oh I'm good, I'm fine gitu. Tidak lagi tertusuk meskipun banyak dari jarum menusuk ya. Biasanya seperti itu. Dan hari ini adalah versi terbaik kita. Dan kadang kita sudah asing dengan diri kita yang dahulu. Dan selalu mendelete versi-versi yang mungkin tidak harmoni lagi dengan diri kita yang levelnya sudah naik. Yang dulunya begana sekarang begini, dan itu harus level naik-naik, bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan semua apapun kita harus don't hate the hater. Jangan benci para pembenci, karena di dalamnya ada pesan suci. Jadi jadikan sebuah pola pikir bahwa kita semua, apapun mereka, siapapun mereka adalah teman bertumbuh dan berkembang jiwa dan raga. Setuju? Setuju. Bapak Ibu yang saya cintai dan banggakan, dan ini semua yang ada di sini itu hebat-hebat semua, luar biasa. Tatapan-tatapannya juga tatapan penuh makna dan mempesona ya. Nah, budaya positif. Miss Endra akan beri pertanyaan pemantik dulu. Coba Bu Haryani, pertanyaan pemantiknya. Nah, aduh, kok ditanyain pertanyaan pemantik, saya masih loading dulu nih. Kalau gitu, Bu Har, kita ini dulu. Oke, baik. Kita ada cuma perkalian ya. Siap. Nambah konsentrasi. Hasilnya perkalian 3 kali, yang nanti kalah akan menghibur kita semuanya. Menghibur diri dan juga menghibur kita semuanya. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 10. 1, 2, 3. 3. Jadi udah 3 kali
sekali kan. Berarti Bu Haryani kalah, dan apakah dengan kesadaran akan menghibur diri dan Pastinya dong. Biar orang menghibur. Biar orang semangatnya Ustaz. Siap ya. Masya Allah, ini adalah guru-guru hebat ya yang ada di sini. Pastinya akan semangat untuk menghibur semuanya. Oke, kita siap untuk menghibur semuanya. Oke, siap ya Bapak Ibu? Oke. Kita berdiri semuanya boleh berdiri biar semangat kita sadar olahraga, biar energi positif menyerap dalam tubuh kita ya. Oke, siap. Oke, kasih luar biasa ya Miss ya. Oke, kita kembali ke dilanjutkan pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Boleh searching. Disiplin. Yang sudah boleh. Oke, Bu Iis, bagaimana? Disiplin itu menurut saya taat dan patuh terhadap aturan. Oh, taat dan patuh terhadap aturan, aturan sekolah, aturan lingkungan, gitu kan? Oh, begitu. Ada lagi? Oh, Bu Imas dulu, gimana Bu Imas? Disiplin bisa diartikan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan terus mentaati semua peraturan yang berlaku. Oh, kemampuan mengatur diri sendiri dan peraturan yang berlaku yang ada. Nih Pak Ujang, oke Pak Ujang, gimana Pak Ujang? Disiplin itu kalau menurut agama adalah intisanu umuri wa tinabu nawahi. Wah. Oke, bagaimana itu maknanya? Artinya adalah melaksanakan perintahnya dengan sungguh-sungguh dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wah, tepuk tangan. Oke, tadi ada kemampuan mengatur diri sendiri, mematuhi peraturan, dan juga menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oke, disiplin ada lagi. Ada lagi. Sekarang yang kedua, budaya. Coba budaya. Miss, Oh ya, Bu Ani dulu Bu Ani. merupakan sebuah kebiasaan atau ciri khas gitu. Kebiasaan atau ciri khas itu merupakan budaya. Oke, ada kuliner ya, produk-produk budaya. Oh, yang itu lembut-lembut enak ya. Tadi ada Bu Ani. Menurut saya budaya adalah sesuatu yang dilakukan dengan akal. Sesuatu yang dilakukan dengan akal dan budi. Oke, good job semua. Ada lagi. Oh, ada Bu Yunanda. Gimana Bu Yunanda? Adat istiadat turun temurun dari leluhur yang diturunkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Adat istiadat turun temurun yang diwariskan oleh generasi berikutnya. Oke, adakah lagi? Boleh, Miss? Oke, Bu Imas. Budaya bisa diartikan nilai atau norma adat istiadat kebiasaan yang biasanya diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ada kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Adakah lagi? Sudah tidak ada? Kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang regulasi diri? Oh ya, gimana Bu Iis? Menurut saya regulasi diri itu adalah cara mengendalikan emosi seseorang. Cara mengendalikan emosi seseorang, emosi temannya, misalnya lagi termehek-mehek nangis, udah sabar jangan nangis, keep calm gitu. Oke. Mengendalikan emosi seseorang. Orang-orang lagi marah-marah, cool down gitu. Oh, ada lagi? Oh, Bu Ani. Regulasi diri itu adalah melakukan perencanaan dan melakukan atau mewujudkan apa yang Mewujudkan apa yang dicita-citakan dan mewujudkan apa yang merencanakan dan mewujudkan apa yang dicita-citakan. Rencananya apa saja nih? Cita-cita saya apa saja nih? Kalau saya mau beli rumah, berarti rencananya beli tanah dulu nih. bagaimana mewujudkannya. Mau bagaimana mewujudkannya nih? Gitu kan? Caranya gimana nih? Gitu kan? Pasti pertama butuh uang gitu ya. Oke. Terus nanti uangnya ada, uangnya gitu kan, bahan-bahannya gitu. Oke, cakep. Apa lagi? Good job semua jawabannya.
sudah, itu pertanyaan pemantik. Oke. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan dan saya yang di sini adalah guru hebat. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro, anak kita sendiri, siapapun itu, murid adalah benih yang siap tumbuh. Benih yang siap tumbuh itu sudah punya rekamannya, rekaman yang dibawa sejak lahir, sudah punya blueprint DNA-nya, DNA yang diwariskan sejak lahir, sudah punya rekaman trauma batinnya, itu juga dibawa sejak lahir. Makanya kadang ada anak, kenapa ya kalau hujan malah nangis menjerit-jerit? Pasti ada rekaman samar yang sudah terjadi dari blueprint DNA-nya. Gitu. Kenapa ini ketakutan begini? Tapi kenapa ini kok jago nyanyi padahal orang tuanya nggak bisa nyanyi, nggak pernah ngelesin dan sebagainya. Sudah ada rekaman-rekaman samar yang dibawa sejak lahir. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, disiplin itu sendiri adalah sebuah kesadaran memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap regulasi diri. Dan termotivasi oleh diri sendiri. Jadi regulasi diri ini kita itu gini. Saya kalau melihat orang sombong, nggak tahu greget, marah-marah, pengen kontrol. Pokoknya saya nggak bisa, saya tuh bener-bener langsung didatengin. Tong sombong kayak gitu. Ada kan yang seperti itu. Tong gitu kayak greget gitu kan. Habis marah-marah, saya sakit. Bisa aja seminggu, terkuras habis energinya untuk marah-marah. Polanya terulang lagi. Besok ada di mana ketemu lagi orang begitu. Marah-marah lagi, sakit lagi. Ketemu lagi di mana ada lagi orang begitu. Ada pola yang sama, kejadian yang sama, dan itu terulang. Padahal itu sudah menjadi titik lemahnya dia. Oh, berarti jiwa raga saya harus distabilkan agar saya tidak sakit. Kenapa asam lambung naik gitu kan? Oh, terus ada GERD, jantung misalnya dan sebagainya, kepala sakit, ada migrain dan sebagainya muncul, menjadi tidak harmoni tubuhnya, sistem tubuhnya. Karena apa? Marah yang dikeluarkan. Kalau punya kesadaran bertanggung jawab terhadap regulasi diri, berarti oh ya, sekarang saya tidak boleh marah, lepasin semuanya. Kenapa? Ya agar tidak terulang pola yang sama kayak gitu. Orang lain yang berbuat salah, kok kita yang marah-marah? Orang lain lah yang berbuat salah, kita yang marah-marah, kita yang sakit. Sama aja, orang lain yang berbuat salah, kita yang meminum racun, kita yang teracuni. Ya, itu sebenarnya konsepnya sama seperti itu. Jadi itu maksudnya adalah regulasi diri dalam sisi software. Kalau sisi hardware, misalnya Bapak Ujang, kalau makan pedes, udah langsung kembung ini. Kembung. Tapi bisa juga kambung ya. Kambung berarti sudah over kembung, jadi kambung. Lambungnya udah linu, langsung masuk rumah sakit. Biasanya sampai seminggu nggak bangun-bangun gara-gara makan pedas. Berarti agar regulasi diri tubuh saya ini sudah memberikan sinyal berkomunikasi lewat lambung yang sakit. Gitu. Gara-garanya saya tidak bisa punya kemampuan mengatur bertanggung jawab terhadap apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh saya itu kalau makan ini jadi langsung drop. Kok diulang lagi. Kayak gitu. Jadi itu bagian dari regulasi diri itu software dan hardware. Jadi pikiran juga, ini juga, badan juga, gitu kan. Jadi lidah juga harus dimerdekakan dari rasa-rasa yang menggoda, tapi membuat disharmoni sistem tubuh. Saya sukanya yang pedas, asin, yang gitu-gitu deh. Pokoknya mantap, seger, dirinya langsung ceng gitu. Habis itu sakit, yang pada linu-linu lah, yang inilah, yang itulah dan sebagainya. Izin nggak masuk sakit. Udah kemarin makan pedas, oke sembuh. Makan pedas lagi,
banget, makan bakso pedes banget misalnya ya. Terus makan apapun yang pedes banget, rasa pedas yang over dari tubuh itu akan selalu berkomunikasi sama kita lewat rasa sakit. Kita itu nggak tahu, tubuh ini kan kendaraan. Kita naik motor itu kalau ada klonek-klonek apapun pasti ada yang nggak beres. Sama tubuh, kenapa ini berdenging, kenapa ini linu, ini pegel, kenapa ini cekit-cekit, pasti ada yang nggak beres. Ada konsumsi makanan yang tidak harmoni, tubuh tidak membutuhkan itu, tubuh punya kelemahan di situ, tapi dilakukan, tubuh berkomunikasi, aku lambungnya udah sakit nih, aku ini udah ini, aku udah nggak kuat nih, aku mau terus-terusan. Pada titik over terakumulasi biasanya tidak tertolong. Karena tubuh sudah bolak-balik berkomunikasi sama kita, udah puluhan tahun, bahkan bisa jadi 60 tahun kayak gitu ya, udah berkomunikasi, udah protes, nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa nih kayak gini. Nah itu salah satu cara bertanggung jawab terhadap regulasi diri. Pahami, ternyata kalau saya habis begitu, saya sakit. Oh saya ya kalau habis mencuri uang siapa aja biasanya, atau uang pasangan misalnya, saya pasti tiba-tiba sakit, harus ada keluar duit. Oh berarti ada pola yang harus dibetulkan. Nah itu salah satu contoh berupa disiplin regulasi diri gitu. Dan contoh yang lain, kalau yang software gimana? Saya bahagia, afirmasi, keinginan, karsa. Saya harus bahagia, saya ingin bahagia, saya harus bahagia setiap hari. Sementara pikiran, cicilan rumah gaji sekian, cicilan rumah belum, cicilan kendaraan, terus sehari-hari kemarin dia lagi utang. Pikiran itu justru fokus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Keinginannya bahagia, pikirannya fokus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu keruwetan demi keruwetan, akhirnya rasa cemas. Oh ya, ada sedih, kecewa, meni hidup gitu kan. Aduh Gusti gitu kan. Akhirnya rasa dalam getaran sedih. Rasa itu dalam getaran sedih, dalam vibrasi sedih. Nah, alam semesta ini yang merespon bukan keinginan. Alam semesta ini meresponnya itu adalah getaran Bapak Ibu ada di mana. Kalau getarannya dirasa sedih, banyak kejadian yang sedih yang akan berdatangan. Getarannya dirasa bahagia, pasti hal-hal yang membahagiakan berdatangan. Tapi Miss, up and down, detik ini, gimana kabarnya bahagia banget? 1 menit kemudian, lah kok pergi aku ditinggal sendiri langsung drop gitu kan? Kenapa? Stabilkan lagi, menstabilkan identitas diri bahwa I'm good, I'm fine gitu kan. Jadi harus pandai meregulasi diri, menstabilkan diri dan refleksi diri. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, jadi ada yang bisa memberikan sekilas tadi yang bisa disampaikan mungkin? Oke, gimana Bu Yuli? Jadi kalau mendengar tadi yang sudah disampaikan ini, mungkin singkatnya kita harus tahu sejauh mana mengenal diri kita sendiri, betul. sejauh mana mengetahui sikap sendiri agar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita bisa lakukan. Oke, good job. Tepuk tangan dong. Ya, tadi akhirnya sudah disimpulkan. Kayaknya kita perlu kuis untuk mengetes tadi apakah Bapak Ibu sudah paham atau belum ya. Bu Ia, untuk kuisnya kita ada di sini sebentar, kita cek untuk kuis. Misalnya di sini Bu Haryani, mata pelajaran BK. Next. Oke. Kita percaya bahwa murid adalah, nah itu ya nanti. Mana kita percaya bahwa murid adalah, di sekolah kita mengutamakan bla bla bla. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah yakin untuk, saya dan guru di sekolah paham bahwa, misalnya saya dan guru di sekolah paham bahwa kita adalah satu kesatuan yang harus saling berkolaborasi satu sama lain, baik berkolaborasi antar mata pelajaran,
antar sesamanya, gitu kan. Baik berkolaborasi secara pemikiran, sumbangsi pemikiran, berkolaborasi dengan sarana yang ada, berkolaborasi dengan murid-murid yang ada, itu bisa saja menjadi contoh jawaban yang ada. Oke, sudah. Sudah ya? Sudah? Oke. Sekarang siapa yang akan menjawab yang pertama? Kita percaya bahwa murid adalah oke, Is. Murid itu adalah masa depan untuk kita sebagai guru harus bertanggung jawab untuk masa depan siswa tersebut. Jadi Ke depannya. berarti murid adalah generasi masa depan, di mana guru harus bertanggung jawab untuk mencerdaskan murid tersebut. Oke, good job. Selanjutnya ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sekolah kita mengutamakan Disiplin, karena disiplin adalah modal utama menuju sukses. Di sekolah kata Bu Ani mengutamakan disiplin karena disiplin itu modal utama sukses. Selanjutnya yang ketiga, murid sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Anissa Kepada Islam itu kedisiplinan awal-awal untuk berhasil. kedisiplinan awal mula untuk kesuksesan dan berhasil. Ada lagi? Oke, Bu Dimas. Bahwa murid sekolah itu sadar pentingnya dalam belajar dan meraih kesuksesan, salah satunya adalah dengan bertanggung jawab terhadap setiap apa yang dilakukannya masa depan supaya menjadi sukses. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bu jawab semua. Ternyata ya, kita warga sekolah yakin bahwa kita nih warga sekolah yakin. Oke, Bu Hena. Nih ada Bu Hena. Gimana Bu Hena? Dapat menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kita warga sekolah yakin bahwa kita bisa menuntun murid kita untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kesuksesan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Oke, good job. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa harus bekerja sama dengan baik. Oke, good job. Tepuk tangan dong. Oke, ini sama di sini guru-guru hebat, kasih salam good job dulu dong. Untuk semua guru, tenaga kependidikan dan semua yang ada di sini, kita kasih good job 1, 2, 3. G-O-O-D-J-O-B, G-O-O-D-J-O-B, good job, asik, good job, asik, oke. Selanjutnya Bu Har, kita buka lagi. Kita buka kembali. Tapi kita kayaknya perlu itu enggak? Apa? Oke. Sebelum masuk ke konsep dari budaya positif, saya pengen ada yang maju 2 orang untuk mengecek fokus. Tadi udah ngisi-ngisi gitu kan. Takutnya aduh fokus tadi masih yang tadi. Bawa sekali. Gitu. Untuk perkalian, jari-jari untuk dilatih siapa ya? Kita kasih kesempatan. Oke, silakan. Perkalian Ya, perkalian simpel. Oke, 3 kali ya. Siap pokoknya ya. Siap. 1, 2, 3. Ceklek. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. 2, 3, 5. Jadi yang kalah Ani. Oh ya, berarti Pak Angga menemani Ibu Ani Untuk menghibur kita semua. Oke, siap, kita nyalakan bukan? Oke. Oke ya, sebentar kita akan menyalakan hiburan.
budaya positif. Berarti ada paradigma baru nih. Perubahan paradigma kita. Berarti mindset pikiran kita harus berubah ya. Kira-kira kayak gimana sih Bapak Ibu dulu waktu mengajar sama sekarang beda nggak paradigmanya? Beda nggak? Dulu ya, siswa harus membereskan semua yang saya pelajari, tugas harus semua diselesaikan, dan satu kelas presentasi harus semua presentasi, nggak boleh ada yang beda. Presentasi semua, yang mau introvert, yang mau ini tetap harus maju ke depan. Kalau nggak maju, kenapa harus maju? Tetap sampai nangis-nangis harus maju. Tapi sekarang saya nggak gitu, karena saya tahu setiap anak itu punya karakternya masing-masing. Ada yang suka ngomong di depan, ada yang suka menulis, ada yang suka begini, ada yang suka begana. Punya karakter dan bakatnya masing-masing. Oke, kan ada itu paradigma kan? Contoh paradigma itu begini. Pokoknya kalau yang nggak sesuai dengan pemikiran saya itu salah. Oh nggak bisa bikin rendang itu begini. Oh enggak, bukan kayak gitu, salah. Sekarang ini ada berbagai macam cara menuju bikin rendang gitu kan. Berarti berbagai macam cara. Nah, paradigma kira-kira Bapak Ibu, oh dulu saya begitu, sekarang itu begini, gimana? Ada nggak? Pak Eki mungkin dulu saya begini sih pikirannya, sekarang enggak. Dulu saya ini, sekarang enggak gitu. Gimana Pak Eki? Ada perubahan pola pikir. Dulu waktu saya pertama jadi guru, pokoknya anak itu harus duduk manis nih di depan meja menulis. Apa yang ditulis di papan tulis harus menulis dan buku harus penuh misalnya. Sekarang nggak kayak gitu. Saya sekarang begana karena saya tahu bahwa siswa ini adalah benih dengan berbagai macam karakter, potensi, bakat dan minatnya. Adakah kira-kira apa gitu? Oh, maaf, kan baru ya mungkin pas pertama kali datang ke sini, saya mungkin punya ekspektasi tentang minat anak-anak dan sebagainya. Tapi ternyata di jurusan broadcasting ini tidak semuanya, kesulitannya adalah minat dari si anak tersebut. Jadi mungkin sedikit lebih punya effort yang lebih untuk bisa menumbuhkan. Jadi yang tadinya mungkin lebih sering di kelas, sekarang jadi lebih sering di lapangan. Biar anak-anak happy, bahagia, dan yang penting enjoy. Good job. Jadi Pak Eki dulu masuk jurusan broadcasting ya semua sudah bisa dong gitu. Tapi ternyata tidak semuanya punya minat di situ. Kadang kan juga ada motivasi terpaksa masuk jurusan itu. Jadi Pak Eki melakukan pembelajaran berdiferensiasi keluar, outdoor class, outdoor activity, anak-anak happy, enjoy, ternyata menyenangkan. Ini syuting ya, menyunting ini, menyunting itu. Oh ada apa yang lewat di syuting misalnya. Oh ada itu, ada binatang lucu kancil syuting gitu kan. Oh ada menjangan di syuting, wah keren gitu, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Oh, bagaimana Kak Ujang? Oh dulu waktu saya awal mengajar, itu anak itu memang dipaksa ya untuk memperhatikan saya, apapun yang saya tulis, apapun yang saya omongkan, kamu harus bisa. Ya, kalau sekarang karena dengan budaya positif atau dengan kurikulum merdeka, anak itu kita hanya memberikan gambaran aja dulu, karena materi juga ada di Google, buka aja Google. Oh begitu, oke. Kasih tangan. Pak Ujang itu dulu kudu ningali ke saya, perhatikan saya ngomong perhatikan gitu kan, tulis perhatikan gitu kan, nggak boleh menoleh gitu kan. Sekarang ternyata tidak bisa begitu, karena guru itu adalah fasilitator ya, menuntun mereka dengan bakat minatnya. Hijau sekali. Nah selanjutnya kita sendiri juga suka punya paradigma yang pribadi, bukan kemudian pribadi. Dulu saya begitu, sekarang saya begini. Saya adalah versi yang baru. Kau mengenal saya di versi lama saya, itu versi yang sudah lewat gitu. Saya dulu emang begitu, dulu udah terlewati. Sekarang saya versi yang baru. Kira-kira apa itu? Adakah dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Dulu aku
baik. Sekarang kan tadi siswa, sekarang diri saya. I'm the new version of me. Saya adalah versi yang hari ini. Kalau kamu mengenali saya di versi lama saya, kamu bisa kembali ke masa lalu saya. Karena saya tidak ada di masa lalu, saya ada di masa sekarang. Gak usah mencemaskan saya di masa depan, itu belum terjadi. Ya gitu kan? Karena masa depan yang terjadi 1 menit kemudian tergantung saya hari ini. Jadi ada motivasi rasa malu, dan motivasinya terus takutnya tidak diterima di pasangan kita ya, karena ngomongnya kasar gitu kan. Tapi bagus menyadari apa yang tidak selaras di dalam sebuah rumah tangga. Kalau saya begini bisa jadi cuek nih, jadi aduh saya harus berubah. Oke, jawab ada lagi. Ada nih. Oh, ada lagi. Bagaimana pasangan? Bagaimana? Kalau dulu tuh versi yang lama cenderung memiliki konsep diri yang negatif, ya lebih banyak gitu. Jadi respon tubuh pun hasilnya pesimis gitu kan, males-malesan. Tapi kalau sekarang tuh versi yang sekarang nih, yang disebut new version, sekarang insya Allah memiliki konsep diri yang positifnya itu lebih banyak. Jadi selalu optimis dan semangat pasti. Optimis, semangat, ada lagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, energi itu menular. Kalau ibu bapak ada di cycle di mana energinya penuh dengan kegundahan, tapi saya itu punya masalah, ibu nangis. Saya kalau jadi kamu ya, aduh ibu nangis, menular. Kita nonton aja video orang lagi berteriak-teriak orang, greget sate, ikut-ikutan kan, menular. Jadi di mana kita komunitasnya, di mana cycle-nya itu akan membentuk kita juga, karena energi itu meradiasi dan menular. Jadi kita bagus berada di sebuah lingkungan dan radiasi energinya positif. Gitu. Kita harus memilah dan memilih. Itu memang harus ya, kayak gitu. Karena untuk melindungi diri kita dari kontaminasi di luar diri. Kayak gitu. Aduh, gara-gara dia tadi ngomong gitu sampai bisa tidur sampai pagi, kepikiran. Nah, itu. Ada sebuah cycle di mana ini pembisik nih, pembisik. Oh gitu ya, oh berarti tadi saya diomongin ya, langsung masuk ke hati. Saya nggak kayak gitu. Oh nggak bisa tidur sampai pagi, langsung migrain, vertigo. Izin nggak masuk, tuh enak badan padahal nggak enak rasa gitu kan. Aduh rasa ini masih, aduh harus. Ya. Oke, itu salah satu. Ada lagi, dulu saya baperan banget nih. Saya dulu baperan banget, sekarang udah enggak ada. Ada cuma ditatap, tadi ya tatapannya ya ampun kayak gitu, terenak gitu. Padahal siapa tahu dia punya bawaan kodrat alam kalau menatap begitu. Gitu, ada mungkin, hey kemana? Ada kan kayak gitu kan? Itu memang sudah bawaan karakter begitu. Jadi tidak bisa menuntut orang lain seperti yang kita mau. Harusnya kalau sama saya yang halus dong. Saya itu tipenya tipe halus, nggak bisa ada orang ngomong keras-keras. Kayak gitu. Jadi berasa dunia milik kita. Nah bisa jadi kita yang baperan orang juga gak nyaman. Nggak mau lah deket-deket sama itu, baperan. Padahal kita ngomong apa, langsung dipikirin, besoknya langsung dibikin status. Aduh serasa, itu kayaknya gara-gara saya ngomong itu dia kemarin. Padahal sebenarnya bukan buat dia deh, kayak gitu kan. Ada orang bikin status, dia bikin status, kita yang langsung termehek-mehek. Oh, ini pasti saya, gitu. Oke. Kalau Bapak Ibu ada di sebuah cycle bikin status, asal tahu aja. Padahal kemarin habis ngobrol sama saya, asal tahu aja, mengena banget kan? Itu maksudnya naon sih? Cukup tahu kayak gitu. Apalagi biarlah semesta yang membalas. udah langsung. Terus kalau kita ke-trigger nih, mulutmu harimaumu misalnya kan, kita ke-trigger, enggak terima nih aku, berarti memang ada rekaman itu di dalam diri kita. Ada rekaman itu di diri kita. Kalau tidak ada, I'm fine, nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Nggak ada rekaman itu. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba ini marah, berarti ada rekaman itu di diri kita. Pokoknya dia itu kalau ngomong ya di depannya ini, pasti nanti di belakang begini deh. Berarti kita juga ada rekaman itu. Ada rekaman yang sama sehingga kita bisa mendeteksi orang itu bakalan begitu. Ya gitu. Gitu.
dia itu ya udah tahu lah, dia mah cuma di depan kita, nanti di belakangnya beda lagi. Kok tahu sih nanti pasti dia bakalan begini, bagaimana begini. Kok bisa tahu sih? Aduh, sakti banget. Karena ada rekaman itu di diri kita yang masih ada, sehingga kita bakalan tahu dia ngapain. Gitu. Yang mengkhianati ini mau ngapain kita bisa tahu karena masih ada di rekaman itu. Kalau sudah nggak ada, kita netral aja, fine aja, nyaman-nyaman aja, makan dengan enak dan saya bahagia. Saya bahagia, penuh kedamaian. Nah, rezekinya melimpah ruah. Limpahan cinta dan kasih sayang Tuhan semesta alam dan seluruh makhluk ada pada saya. Nah, gitu ya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Sekarang di sini ada konsep diri budaya positif. Kita cepat ya. Yang pertama, Perubahan paradigma belajar. kedua, Bu Rini. Disiplin positif. Pak Eki. Nilai-nilai kebaikan universal. Pak Angga. Kebutuhan dasar manusia. Pak Ujang. Motivasi perilaku manusia. Bu Yunanda. Posisi kontrol. Bu Hena. Keyakinan kelas. Bu Is. Segitiga distribusi. Oke, itu tadi harus menguasai, memahami dalam tempo yang Bapak Ibu mau. Enggak sesingkat-singkatnya ya. Oke, selanjutnya cek kembali. Oke, dulu kan kalau orang yang nggak berpandangan sama dengan kita salah, ya kan? Betul ya? Nah itu tadi Stephen paradigmanya seperti itu. Bapak Ibu, terkadang sesuatu yang kita anggap salah adalah kebenaran yang belum kita pahami. Sesuatu yang kita anggap salah adalah kebenaran yang belum kita pahami. Karena kebenaran itu bertingkat, berjenjang, berundak-undak kayak naik tangga. Anak TK enggak 1 tambah 1 itu ya 2 itu ya 1 lidi tambah 1 lidi itu 2, nggak bakalan kepikiran 10 dibagi 5 2. Jadi kalau anak TK masih berpikir levelnya kebenaran di situ, kita kan sudah beda kayak gitu. Karena itu menangis lemah, cengeng. Nah sekarang naik lagi. Menangis itu ada rekaman luka batin yang harus keluarkanlah meskipun lewat air mata. Habis itu terima, lepaskan. Nah udah kita udah di level itu. Kalau dulu ini nangis cengeng kayak gitu kan, berbeda gitu, berbeda. Oke. Nah di sini banyak sekali kita baca perilaku buruk dulu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Nah itu tadi ada lagi model berpikir menang atau kalah. Oke, siapa yang akan ini model berpikir menang apa kalah? Kalau berdebat, gini loh. Oh nggak bisa ini. Terus bilang gini. Oh iya, kamu betul. Menang. Berarti sudah ada saya yang menang, ada saya yang benar, gitu kan? Pokoknya yang itu ya udah nggak bisa salah. Ya kayak tadi cara membuat ini enggak salah, itu direbus dulu. Nggak bisa direbus langsung digoreng itu nggak bisa, gitu kan? Suka begitu kan? Nah di sini seperti itu model berpikir menang dan kalah. Nah itu ini bisa Bapak Ibu lihat paradigma dulu dan sekarang. Ini teori kontrol yang dipelajari di modul 1.4. Selanjutnya Bu Haryani. Nah disiplin positif tadi. Disiplin positif yaitu tadi kesadaran bertanggung jawab terhadap regulasi diri ya. Disiplin positif. Nah nanti Bapak Ibu kalau sudah punya kesadaran, tahu diri, bagaimana segala macam, nanti akan dengan sendiri muncul nilai. Nilai itu bisa sifat. Dia itu tadinya ya orangnya julid banget, sekarang ya. Dia menjadi orang yang sabar. Dia itu toleran. Dia itu jadi menyayangi, padahal dulu itu pokoknya semua dianggapnya itu musuh. Sekarang enggak, dia punya sifat penyayang. Nah, nanti dengan disiplin positif, tadi regulasi diri dipatuhin, nanti akan muncul sifat dengan sendirinya. Nanti akan muncul sifat dan juga akan muncul sikap yang tadinya apaan sih? Misalnya, oh enggak sekarang, iya gimana? Emang kenapa kemarin? Oh ya udah. Tadinya enggak kayak gitu sikapnya. Bisa aja cuek, bisa aja julid,
gitu kan, seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu tidak sadari, disiplin positif tadi itu akan memunculkan keterampilan. Keterampilan itu petunjuk hidup. Pak Angga, oh ternyata saya jagonya di matematika. Berarti saya harus ambil kuliah jurusan matematika. Itu petunjuk hidup. Bu Rini, oh ternyata saya di hitung-hitungan. Saya nggak tahu ininya di situ. Oh saya harus ngajar jurusan ini. Petunjuk hidup. Saya itu kok nggak tahu ya sukanya nari, gitu. Oh saya harus kuliahnya di tari. Dan saya ngajar anak-anak tari itu Bu Rini. Pak Eki nggak tahu sasarannya itu ngedit, wah terus motor juga, terus ngambil video dan segala macam, bikin film. Oh ternyata saya di situ, petunjuk hidup. Oh berarti saya harus ngambil kuliah ini kalau toh ngajar di jurusan penyiaran. Itu salah satu petunjuk hidup kalau sudah muncul nilai-nilai universal yang nilai-nilai yang kebajikan universal itu tadi. Oke lanjutkan. Oke dilanjutkan Bu Haryani. Nah nilai-nilai kebajikan. Jadi sifat positif manusia yang merupakan tujuan bahagia. Saya itu pengen bahagia, tapi fokusnya pada hal-hal yang membahagiakan, nggak selaras. Jadi cipta rasa karsa harus selaras. Cipta itu pikiran, rasa itu batin, karsa itu ya keinginan gitu. Dan Bapak Ibu jangan berpikir pikiran itu otak, hati itu jantung. Bukan itu. Itu hardware. Tapi di sini lebih kepada software. Pikiran itu maksudnya software. Nah, di sini rasa batin itu software. Karena hardware itu gimana softwarenya gitu. Nah, software sama hardware harus sama, selaras ya. Gitu. Oke, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang kira-kira sudah ada di Bapak Ibu. Saya sih Miss, kalau ada orang ngomong apa santai aja sih. Misalnya Bu Haryani, I'm selalu happy, I'm single and very happy. Nah gitu, nilai-nilai kebajikan mana yang sudah Bapak Ibu punya, yang mengenali itu diri sendiri. Oke, Bu Yuli kira-kira sudah punya apa? Menerima keadaan. Menerima keadaan. Mau hujan, mau petir, mau badai, mau angin gitu kan? Oh iya, gitu. Tidak selamanya memakai payung itu tidak apa-apa. Karena melepaskan payung bisa merasakan begini hujan, oh gini badai, oh gini petir gitu kan. Oke, Bu Windy. Selalu bersyukur, Miss. Oh sudah bersyukur. Saya dikasih limpahan. Masya Allah ya, limpahan cinta. Ada lagi Bu Ani yang sudah punya nih. Saya begini Miss. Mandiri. Oh mandiri bagus. Mandiri, kemana-mana sendiri. Wah udah keren pokoknya. Mau ini sendiri gitu. Dan ada kuota terbaik Bapak. Sendiri di saat masih sendiri, saya baik-baik saja. Tapi sendiri di merasa sendiri di saat sudah berpasangan, kenapa saya jadi tidak baik-baik saja? Bisa diulang. Ada kuat bagus ya untuk refleksi. Sendiri di saat saya masih sendiri, saya baik-baik saja. Tapi merasa sendiri di saat saya sudah tidak lagi sendiri, kenapa saya jadi tidak baik-baik saja? Apa begitu? Begitu ya. Oh begitu. Tepuk tangan yang begitu. Berarti nanti kemampuan memahami regulasi diri. Oh ternyata saya merasa kesepian, kesendirian di saat seperti ini. Oh nggak bisa dong, saya jangan begitu dong. Oh saya harus bahagia dong, kayak gitu. Saya harus melepaskan hal-hal begitu. Saya sendiri dan saya bahagia, saya sendiri dan bahagia, saya sendiri dan bahagia gitu. Tapi pikirannya jangan, enak banget sih dia, apa-apa sendiri lah gimana. Rasanya jadi nyerah kayak gitu kan. Nggak bisa kayak gitu, nggak selaras berarti. Tapi kalau sudah selaras, nanti manifest terjadi. Ya, oke. Bu Anissa, kira-kira sudah punya apa nih? Dia bisa menerima semuanya. Semuanya, sampai Z. Kita mulai dari A. A. Menerima apa itu yang dia berikan. B. Bisa saja kamu
kamu tuh. C, D. Wah, yang jelas menerima itu juga hal yang sudah bagus. Tepuk tangan. Apakah dalam menerima ada rasa cekit-cekit, cekot-cekot? Kadang-kadang saya terima. Saya terima. Apakah kamu menerima? Terima. Jadi menerima dengan sebuah kesedihan, kejadian penerimaan dengan sedih-sedih itu datang terus. Jadi oke, saya terima. Habis itu satu, benangnya lepaskan, datang paskan. Cantik ya. Is. Menerima takdir. Menerima takdir. Takdirnya gimana? Saya yang di keluarga dengan saya di sini yang harus diterima. Menerima jauh dari keluarga, kita kasih good job. 1, 2, 3. Hebat, orangnya luar biasa. Oh sama, menerima semua. Oh lebih sabar. Masya Allah. Lebih sabar. Luar biasa. Jadi kalau misalnya dia nakal, kan baik. Bapak Ibu sabar. Berbicara tentang sabar itu begini. Kadang kita, hei anak-anak, atau mungkin anak-anak kita sendiri di rumah, bisa nggak sih sabar? Sabar dong. Kita nyuruh sabar, buang emosi gitu kan. Ya bener kan? Makanya kalau kita ke sebuah ini misalnya kajian tentang sabar, belum tentu keluar dari situ kita menjadi orang sabar dan paham sabar. Bisa nggak sih sabar? Sabar dong kayak gitu kan? Bisa nggak? Ada yang nggak pernah yang gini. Oh sabar. Rata-rata kan sabar dong. Lagi ngetik apa? Sabar apa sih? Oke. Setidaknya ada niatan di situ. Tapi Bu Ani itu sudah lebih sabar, tidak dengan cara seperti tadi. Sudah kamu sabar, bahagia sekali kasihnya gitu. Oke, kasih tepuk tangan. Dimas. Saya sudah ikhlas dan mensyukuri yang ada. Dahulu saya tuh kerjanya ngeluh. Kok bisa saya begini ya, kok begono? Kenapa harus saya? Ini tidak adil loh, gitu kan kayak bahasa dramanya kan gitu. Kenapa saya sih? Apa salah saya? Perasaan selama hidup saya tuh baik-baik saja gitu kan. Nah sekarang ikhlas, sabar. Oh, good job. Kalau saya sih lebih ke bodo amat sih ya. Ini ada Lebih ke ya udah sih gitu. Oh, ya udah sih. Jadi sudah udah apa peduli gitu ya. Dulu kan ketika ada ngomong A, B, C gitu lebih ke, "Ih, kenapa sih orang tuh ngomongin gitu? Kenapa sih aku tuh kenapa gitu?" Sekarang lebih ke kalau misalnya ngedenger A, B, C, ya udah sih nggak apa-apa gitu. Lebih Good job, tepuk tangan. Bapak Ibu, Bu ini itu sudah punya nilai nggak peduli saya, masa bodoh. Bapak Ibu, rasa negatif tidak peduli, bodoh amat itu juga penting. Saya sudah tidak peduli waktu itu disakiti, saya nggak peduli dikhianati, saya nggak peduli diteriakin, saya nggak peduli dijilatin. Ya ada orang menjilat misalnya kan, menjilat ini biar kitanya baik pada di belakangnya dia gitu kan. Saya nggak peduli dinyinyirin, dijulidin, itu juga penting. Rasa tidak peduli dibutuhkan di kita. Cuma penerapannya dari mana? Jadi positif dan negatif harus ada di diri kita. Yang penting adalah seimbang, nggak boleh jomplang. Nah seperti itu. Coba kalau misalnya peduli aja, cuma ada rasa peduli. Saya itu kemarin tuh dia nyakitin saya. Saking pedulinya. Jadi kata-katanya itu loh masih sampai saya screenshot, saya laminating, dia ingat aja. Lupa, itu juga penting. Saya lupa malah kalau dia
cuma punyanya ingat doang kayak gitu kan. Oke, jadi lupa dan ingat juga penting. Positif negatif itu tetap harus ada. Pak Eki, gimana Pak Eki? Apa yang sudah punya? Nilai kebajikan. Iya. Seperti lagunya Dewa 19. Gimana itu? Hadapi dengan senyum. Yang ini nih. Hidup adalah anugerah. Hadapi dengan Senyuman. Oke, senyum gitu. Jadi Pak Eki sudah bisa menghadapi dengan senyuman. Apakah jika ada ular di depan mata? Bisa nggak? Pak Eki takut banget sama binatang apa? Kecoa masih? Cuman malu aja. Malu sama kecoa? Sama kucing lah. Oh, sama kucing? Yang takut? Takut sama ular. Oh, sama ular. Pak Eki itu sudah bisa menghadapi dengan senyuman. Tiba-tiba ada ular nongol dari atap. Senyuman aja. Saya sudah bisa begitu. Ibu gitu Miss. Karena kan saya harus menjaga wibawa Pak depan istri saya. Oh, Nggak jadi mungkin pakai wajah. oh. Senyum dulu. Kesini. Ya, setidaknya pasti kalau kita juga punya otak reptil. Otak reptil itu di situ ada melarikan diri, menyerang, bertahan. Jadi mempertahankan diri, melindungi diri itu otak reptil. Makanya ular ketemu kita kayak ular dulu deh yang lari. Bener nggak kita dulu karena otak reptil dia lebih dominan. Ketemu manusia dia langsung kabur. Kadal, do you know kadal? Crocodile. Kadal itu lizard, kadal. You know kadal? Coba kalau ketemu kita langsung lari kan? Iya. Kecoa aja kalau ketemu kita langsung lari kok. Karena malu. Padahal kecoa itu salah satu binatang yang atau serangga yang terhigienis. Loh kita kok malah gitu. Ada tuh higienis kayak gitu. Makanya kadang kita punya pemahaman yang memang perlu ditumbuh kembangkan. Pak Ujang, gimana sekarang? Aku memiliki satu keyakinan. Ada. Karena apapun yang terjadi dalam dunia ini, yang hardware-nya itu udah ditentukan oleh Allah. Tadi ngomongin hardware. Hardware artinya apa? Hati itu ya. Software ya, software-nya, hardware-nya itu berarti perilaku kita. Nah, jadi semua itu udah Allah tentukan, makanya kita yakin aja. Ya Allah berikan rezeki hari ini, oh berarti Allah, saya yakin hari ini punya rezeki. Anak kita sekarang soleh, oh yakin saya anak kita karena udah rezeki sama kita. Nanti soleh, alhamdulillah. Pak Angga, aduh gimana Pak Angga? Apa ya? Kayak Bu ini aja. Kayak memang tidak bisa ditebak kalau Pak Angga sudah I don't care. Orang ngomong I don't care. Aku baik-baik saja gitu ya. Oke. Itu sudah hal yang bagus. Buyung aja. Lebih bijak menanggapi Lebih sesuatu bijak. yang datang pada diri. Oh gitu. Yeay. Lebih bijak. Berarti memang bijak itu ke bisa sikap, bisa sifat. Bijak. Misalnya tahu nggak bla 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 bla. Oh, itu lebih bijak. Nyak. Demennya juga gitu. Emang katanya begitu? Nah, gitu kan. Dulu mau overthinking, sekarang mah kayak Dulu overthinking, Nah, sekarang udah good job ya. Oke, Bu Hena. tidak menggantungkan kebahagiaan diri sendiri pada orang lain. Oh, good job. Tidak menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Kebahagiaan itu tidak bisa dicari dimanapun ke ujung dunia itu nggak bisa dicari. Aku yang memiliki. Karena hanya bisa diciptakan oleh diri kita sendiri. Saya nggak nyaman di sini, pindah ke sana tetap aja ada yang nggak nyaman. Di sana tetap aja, nanti pindah-pindah keliling dunia nyari kenyamanan. Di hutan nggak nyaman, banyak ular, ada harimau, nggak nyaman. Kebahagiaan diciptakan oleh diri kita sendiri, tidak bisa dicari dimanapun, dan tidak bisa juga mengandalkan siapapun, meskipun itu pasangan kita, anak kita, saudara
saudara kita, teman dekat kita nggak bisa. Karena mereka juga up and down. Aku lagi ada masalah. Biasanya itu teman saya itu emang kenapa? Kok tiba-tiba dia sekarang ya udah diem aja, kenapa sih? Lah gitu. Mungkin dia lagi bete, lagi tingkatnya juga lagi sama gitu kan. Nah gitu. Bapak Ibu, sebarkan rasa cinta. Pasti kelimpahan cinta itu akan datang. Tapi Bapak Ibu, takdir, mencintai itu takdir, mencintai itu naluri. Kita bisa merencanakan dengan siapa kita menikah, tapi kita tidak bisa merencanakan dengan siapa kita jatuh cinta. Kenapa bisa begini? Ya bahagia dong. Nanti Bapak Ibu kan langsung, oh iya dulu aku jatuh cintanya, oh, udah bahagia juga. Iya, itu naluri. Itu jadi seperti itu. Jadi ada sebuah naluri cinta yang memang harus disebarkan, diradiasikan ke alam semesta agar energi cinta juga datang kepada kita. Itu bukan energi seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jadi bahagia. Bahagia. Pas. Jadi bahagia. Bapak Ibu, kita memang harus tahu kapan menggunakan otak, kapan menggunakan hati. Kalau menghitung 3 kali 5, 10 bagi sekian, akar kuadrat sekian, nggak pakai hati, pakai otak. Tapi kalau mencintai, gunakanlah hati. Jangan mencintai pakai otak. Memang kalau mencintai pakai otak, gimana? Dia ingin menikahi saya berapa gaji? Gaji itu sebulan saya kebutuhan pakai otak berarti kan? Kebutuhan saya sekian, dia ini jatuh cinta atau lagi jual beli gitu kan? Ya kan? Nah gitu itu jangan, kita harus tahu kapan menggunakan otak, kapan menggunakan hati. Oke? Tepuk tangan buat kita. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Apa sih? Bukan saya butuh sembako, saya butuh minyak, saya butuh beras, tapi kebutuhan software kita, ya software kita. Oke, yang pertama coba Bu Yunanda, apa itu? Kebutuhan apa? Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Saya harus bertahan hidup, saya perlu ini, makanya harus bekerja keras. Bu Hena selanjutnya penguasaan. Jadi ada orang yang kayak gini, saya harus berkuasa nih, kalau nggak berkuasa nanti kacau. Dan ada yang begitu. Ini dari sisi positifnya. Bu Ingi selanjutnya Kasih sayang dan rasa peduli. Oke, saya aja perlu dicintai, berarti saya juga harus memberikan rasa cinta itu ke yang lain. Itu sisi positifnya ya. Bu Anissa. Bu Anissa. Kesenangan. Apa sih alasan kamu senang aja? Kenapa kamu suka ini? Senang aja. Kenapa sih kamu suka ke situ, ke bawah pohon itu? Senang aja. Bu Ani. Kebebasan. Kenapa nggak suka belajar di kelas? Pengen bebas, aku pengennya ya di mana aja lah, di dekat batu kan, di pinggir sungai gitu. Ada yang suka kebebasan. Jadi itu kebutuhan dasar manusia dalam melakukan apapun. Kadang juga kalau marah-marah, kalau lewat tiba-tiba nggak ini marah-marah. Kenapa sih kalian nggak menyapa? Ya pengen berkuasa, ada penguasaan. Pengennya orang itu nurutin dia, ada kebutuhan itu yang tidak terpenuhi. Oke. Itu tadi ya, bisa. Selanjutnya, oke, bisa dilihat orang melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Motivasi ada eksternal, ada internal. Coba dari Bu Yuli. Yang pertama, dari kecilnya menatap rumah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? nah, kadang kan orang, kenapa sih kamu datang pagi sebelum jam 7? Soalnya nanti dihukum. Nanti kalau nggak itu nanti dihukum, suruh bersihin ini, suruh bersihin ini. Teori motivasinya dia patuh terhadap hukuman. Oke, selanjutnya Bu Windy. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oke, kenapa datang jam 7? Soalnya kalau datang sebelum jam 7 kita akan dikasih hadiah bonus 1 kali gaji misalnya. Wow, berkami semua rajin, berarti kan ada imbalan. Oke, selanjutnya Bu Ani. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Oke, ada motivasi diri sendiri. Saya kan harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena memang saya harus datang untuk itu untuk diri sendiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbohong, Bapak Ibu itu berbohong sama siapa? Yang pertama tahu Bapak Ibu berbohong itu siapa? Diri
1 miliar. Kenapa sih kamu bohong? Kamu jangan gitu dong. Habis beli rumah? Iya, habis beli 3,8 miliar. Ya, nanti kalau misalnya orang kayak gitu rumah kamu gimana? Terus nanya-nanya gimana? Misalnya begitu. Berarti nurani sendiri itu sudah komplain. Nah, berarti apakah Bapak Ibu kalau misalnya tiba-tiba berbohong ada gitu? Nyesel aja. Terus aku tadi bersikap apa? Nyesel aja. Kenapa ya tadi saya begitu ya? Kenapa ya? Ada nggak? Berarti kesadaran ruh yang ada di Bapak Ibu menyadarkan Bapak Ibu. Berarti bersyukur dan alhamdulillah. Tepuk tangan. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu sebagai guru, kalau ada murid yang terlambat nih, kira-kira yang mana nih? Guru ini kira-kira yang mana? Jadi penghukum lepas sepatunya, lari keliling lapangan, telat. Nah, misalnya contohnya ya, Hujan ya, contoh Pak Hujan. Pembuat rasa bersalah, kamu tuh terlambat terus, ibu tuh jadi balik kelas itu ditegur sama kepala sekolah, terus guru-guru yang lain mau gini ibu. Anak merasa bersalah. Oh iya, saya jadi merasa bersalah, kasihan itu Bu Imas ditegur bolak-balik sama kepala sekolah karena sayanya begini-begini gak terus masuk sekolah gitu kan. Oke, pembuat rasa bersalah sebagai teman. Sepatunya yang benar punya. Nah, gitu kan duduknya. Nah, sebagai teman. Kadang kita memposisikan sebagai teman kan. Nah, kalau sebagai pemantau, kenapa sepatunya nggak itu? Kan sudah tahu aturan itu ya. Sepatunya warna hitam, kamu warna merah dan hijau. Nah, itu pemantau. Nah, ada manajer. Manajer itu baru. Kenapa kamu pakai sepatu warna hijau? Basah. Oh, kenapa basah? Kemarin pulang sekolah kehujanan. Oh ya wajar. Bapak paham kenapa kamu pakai warna hijau? Karena sepatu hitam kemarin kehujanan. Apakah ada sepatu lain? Gak ada, cuma dua-duanya. Oh ya saya paham. Nanti kalau ini kamu ini lagi ya, kalau masanya beli sepatu mending ya hitam lagi aja. Jangan warna hijau kayak gitu. Terus sudah gitu, berarti tadi melanggar ini ya keyakinan sekolah kalau sepatu hari Senin, hari Selasa itu warna hitam, Senin Selasa itu warna hitam. Berarti sudah sadar, iya saya sadar kalau saya memang melanggar keyakinan komitmen yang sudah disepakati bersama kayak gitu. Oke, sekarang kira-kira mau gimana? Iya nanti kalau saya beli sepatu mau yang warna hitam lagi. Oke, kalau begitu. Jadi itu manajer itu harus ada posisi-posisi menstabilkan identitasnya, dipahami dulu, dipanggil dulu permasalahannya. Terus ada lagi validasi yang salah. Oh ya udah tahu melanggar ya. Selanjutnya harus ada apa yang terakhir? Keyakinan. Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama yang memang harus berkomitmen bertanggung jawab untuk tidak dilanggar. Oke, kira-kira Bapak Ibu yang mana nih? Pak Ujang, kira-kira yang mana? Posisi Bapak itu kalau menjadi guru sebagai yang mana? Mereka harus merasa Bapak Ujang sendiri posisinya penghukum. Saya menghukum. Penghukum. Kasih tepuk tangan. Pak Ujang posisi kontrolnya penghukum. Jadi kalau ada yang telat, kenapa kamu telat? Hukumannya begini gitu. Oke. Selanjutnya ada lagi siapa? Ada mungkin wali kelas yang kamu mah Saya. Oh gimana Bu Hara? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Betul sekali ya. Kamu jadi ibu ditegur. Sekarang kamu nggak masuk pelajaran ini, jadi ibu kena tegur. Ya, tuh ibu yang ditegur, mana ibu guru BK yang harus membangun kamu. Betul sekali. Begitu. Masuk wali kelasnya katanya begitu Kan nanti sampai ibu nggak bisa membimbing. Jadi anak merasa bersalah. Ada lagi sebagai teman. Kalau teman tuh kayak teman aja. Ini kenapa sih? Oh udah coba sana. Udah duduknya itu di pasar. Sebagai teman ada? Gak ada. Gak ada. Pemantau. Pemantau. Gimana mantaunya? Kamu kenapa itu ikut sekalinya? Oh. Pemantau. Saya misalnya hukum.
orang ya ini apa misalnya tadi kelas ketentuan dengan kelas ibu ini poin-poinnya melanggar nanti ada sebab akibat ada sanksi yang kira gitu semua itu. Kalau setuju oke sama ibu. Kalau misalnya mereka keberatan boleh kamu keberatan dengan harus beralasan kemudian dan itu maka silakan kalau ya cari wali kelas yang lain gitu kalau saya sebagai wali kelas masuk ke kelas itu kita membuat suatu kesepakatan apa saja yang kita harus patuhi dan apa saja yang tidak boleh dilanggar. Lalu nanti semua anggota kelas harus mematuhi itu. Good job. Ya, setiap orang pasti punya karakternya masing-masing. Tapi nanti kita akan bertumbuh dan berkembang menjadi seorang manajer. Jadi dari tadinya penghukum, tadinya ini, nanti akan beralih lama-lama menjadi seorang manajer. Tanya dulu alasannya kenapa. Apakah benar laporannya kalau kamu begini? Oh ya kalau begitu, kasih solusinya. Oh nanti kamu begini. Kan sudah ada aturan yang disepakati bersama, keyakinan sekolah, keyakinan kelas kan, dia jadi tanggung jawab ya pada diri sendiri. Oke, good job, kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas dan Bapak Ibu sebagai wali kelas yang nanti jadi wali kelas bikin keyakinan kelas masing-masing kelasnya ya, agar mereka yang buat, mereka yang sepakati dan nanti bukan lagi sebuah hukuman tapi sebuah konsekuensi. Kalau numpahin air berarti konsekuensinya malah. Kamu tadi berantakin itu konsekuensinya berarti beresin lagi. Konsekuensi bukan sebuah hukuman. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu akan dikasih contoh restitusi. Bapak Ibu nanti maju untuk restitusi. Selamat pagi, Olive. Selamat pagi, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, apakah Olive tahu kenapa Miss memanggil Olive? Oh enggak ya. Begini Olive, tadi ada laporan dari teman-teman di saat kerja kelompok, pas Miss itu sedang menerima tamu, katanya Olive live streaming di media sosial, apakah betul? Betul. Ya, sekarang Miss mau tanya nih, apa yang menjadi alasan Olive live streaming di media sosial saat pembelajaran? Ya, jualan baju Miss, biar berpikir, biar dapat uang jalan juga. Miss sangat paham dengan alasan Olive ya. Sangat dimaklumi dan manusiawi jika kita itu melakukan sesuatu untuk mengejar target, apalagi untuk menambah uang jajan. Itu bisa wajar-wajar saja, Olive. Olive, meski itu benar adanya, kalau Olive itu live streaming ya di media sosial saat belajar, Miss tidak menyalahkan Olive. Nah, tapi betul kan ya, Olive live streaming saat belajar? Betul ya, oke. Nah, Miss hanya ingin mencari solusi saja, agar nanti apa yang dilakukan Olive itu tidak mengganggu waktu belajar Olive di kelas, ya. Dan juga tidak mengganggu teman-teman lainnya tentunya. Apakah Olive setuju? Oke, baiklah Olive. Miss ingin bertanya kembali ya. Apakah Olive itu masih ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama? Iya, bagus kalau begitu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana nih yang Olive tidak taati? Saling menghargai dan tidak melakukan aktivitas lain di luar jam pelajaran yang sedang berlangsung. Oke, coba apa lagi? Bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap keyakinan kelas. Oke, bagus sekali Olive. Kamu sudah ingat kesepakatan dan keyakinan yang sudah kamu buat bersama-sama, dan kamu juga sudah menyadari apa yang kamu langgar ya. Menyadari kesalahan itu adalah hal yang bagus Olive. Nah, sekarang apa kira-kira yang akan Olive lakukan nih agar tidak melanggar lagi? Saya akan melakukan live streaming di luar jam pelajaran atau di jam istirahat, Miss. Oke, bagus sekali. Kira-kira Olive akan memulainya kapan? Hari ini, Miss.
Oke, good job, luar biasa Olive. Nah, belajar dari kesalahan itu adalah guru terbaik untuk selalu memperbaiki diri ya. Dan kesalahan itu adalah proses belajar ya. Jadi tetap semangat ya Olive ya. Terima kasih Miss atas motivasinya. Oke, sekarang Olive bisa kembali ke kelas dan tetap bahagia. Oke, terima kasih Olive. Ya, selamat pagi. Bapak Ibu bikin contoh restitusi. Yang mana yang jadi murid, yang mana jadi guru, maju untuk ini berbuat kesalahan. Gimana cara Ibu menanganinya? Sudah ada? Sudah, Miss. Oh, maju. Nah, silakan. Bu Ani sama Bu Iis akan memberikan contoh restitusi jika muridnya, siapa yang dari murid? Bu Iis. Oh, muridnya Bu Iis, Bu Ani sebagai guru ya. Silakan. Ya, jadi murid nanti melakukan sebuah pelanggaran, nanti caranya gimana? Oke, silakan, jangan membelakangi, oke. Jangan jauh-jauh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Iis. Iis, apakah kamu tahu kenapa Ibu panggil hari ini? Tidak, Ibu. Oke, Ibu mendapatkan laporan dari teman sekelas kamu bahwa kamu tadi waktu saat kerja kelompok kamu itu malah melakukan live streaming di media sosial. Apakah betul? Iya, Ibu, saya melakukan live streaming. Kalau Ibu boleh tahu kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya mengejar target penjualan, Ibu, karena membantu keluarga juga. Dari saya uang sampul, dari keluarga itu saya terbatas, Ibu. Baik, Ibu harus memahami apa yang kamu rasakan. Kamu sebagai siswa di sini, tapi juga harus mencari uang untuk membantu keluarga. Tapi apakah kamu sadar ada keyakinan yang kamu terapkan? Apa keyakinan yang kamu lakukan? Saling menghormati dan menghargai sesama teman, karena dengan live streaming teman saya terganggu, sedikit terganggu. Yang kedua, aktivitas di luar pembelajaran saya tidak melakukan sesuai dengan aturan sekolah, melakukan aktivitas di luar pembelajaran. Sekali kamu sudah mengetahui apa yang kamu lakukan, yaitu keyakinan saling menghargai dengan teman-teman sekelas. Kalau Ibu boleh tahu, apakah kamu punya solusi untuk masalah tersebut? Untuk kedepannya, dimulai hari ini saya tidak akan melakukan live streaming di saat hari ini langsung. Nanti saya akan melakukannya di waktu jam istirahat. Kalau begitu masalah ini dapat kita selesaikan dengan baik. Guru yang terbaik adalah pengalaman, belajar dari kesalahan. Semoga kamu kedepannya lebih baik lagi, kamu belajar dengan baik dan mendapatkan dapat juga membantu keluarga. Ini kamu sudah selesai. Kita kasih good job. Oke, kita kasih good job. Salam good job. Jino Ori Jehobi, Jino Ori Jehobi, good job, asik, good job, asik. Ada lagi satu lagi contoh restitusi. Siapa yang jadi murid, siapa yang jadi guru? Bu Ani sama Bu Ima. Ya, oke. Sebelah sini. Assalamualaikum. Izin masuk Bu. Ada tahu kenapa Ibu panggil? Enggak Bu, boleh tahu. Kenapa ya Bu? Ibu tadi mendapat laporan kalau Ani itu Ya Ibu, mohon maaf karena saya berangkat sekolahnya jalan kaki. ya setiap hari jalan kaki. Iya Ibu. Ibu paham kalau Ani keadaannya seperti itu lumayan jauh berarti rumahnya ya? Iya Bu, terus emang gak ada angkot juga untuk perjalanan ke rumahnya. Ya, Ibu paham situasi atau keadaan pada Ani. Tapi Ani tahu kalau itu adalah keluar dari penyakit. Iya Bu, bisa dikali lagi. Yang rasa apa yang telah Anda Diusahakan nanti bangun seperti
biar berangkat bisa lebih pagi. Itu solusinya hati-hati depannya tidak terlambat lagi. Ya Bu, siap. Sih sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Refleksi dan nanti Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Sebelumnya Bu Har, ini contoh keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu nanti bikin kesepakatan kelas, menjaga kebersihan. Oke, nah sekarang Bapak Ibu ada refleksi. Refleksi ini adalah sebuah puisi. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sedikit saja apa yang ada di puisi ini. Puisi ini tidak tertulis di layar karena ditulis tadi malam. Oke, judulnya Pak Ujang. Apa judulnya? Oke, puisi sebuah refleksi modul 1.4 budaya positif. Judulnya adalah Evolusi Jiwa, karya Endrawati. Ternyata harus di ujung sepi. Langsung kan kepikiran malam-malam? Ternyata harus di ujung sepi untuk mendengar yang lirih tak bertepi. Kala semesta memutar kembali keberadaanku di atas bumi, peristiwa itu hadir lagi, hadir lagi, hadir lagi dan lagi. Sama saja seperti dahulu, hanya diulang, diulang, terulang, terputar. Pengulangan saja, dan itu aja. Lantas aku mulai riuh dan berkata, bukankah ini sudah pernah? Bukankah ini sudah pernah? Ternyata aku harus terdiam untuk merasa yang tak terasa. Kala semesta bertanya, kala peristiwa itu datang lagi, apa reaksimu masih sama? Apa semuanya masih sama? Apa kau masih terjerembab rasa yang sama akan peristiwa yang sama? Hingga masalahmu masih saja sama. Lantas aku mulai mendengar, bukankah aku sudah tahu caranya? Aku hendak terlelap kala semesta berkata, jika semesta mempertemukanmu dengan seseorang dengan rekaman jiwa yang sama pada waktu yang telah ditetapkan untuk sebuah tujuan, kala semesta memanggil untuk mengalami demi sebuah alasan, apakah kau akan berbeda ataukah sama? Lantas aku mulai tercengang. Bukankah sebenarnya aku sudah tahu jawabannya? Aku ini ingin melambat. Wahai semesta, jangan kau beri aku tugas yang terlalu banyak. Aku sedang tidak ingin terburu-buru membaca pustaka semesta yang penuh dengan cerita tentang kaum sebelumnya, dari masa ke masa. Hingga sekarang, aku hanya ingin menemukan sebuah peta yang baru tentang evolusi jiwa. Kasih tepuk tangan. Puisi itu dibuat oleh saya sendiri, karya saya sendiri, terinspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, dan kira-kira apa yang bisa dipetik dari refleksi puisi tadi? Oke, Bu Yuli.
sambil nulis. Oke. Kalau tadi dengar kesimpulannya seperti ini, terkadang kita itu perlu diuji agar bisa bangkit dari keterpurukan. Pertama, jika kejadian itu datang lagi dan lagi, mungkin kita harus belajar menggali diri sendiri, belajar lebih dewasa dalam segala keadaan, serta belajar menerima keadaan dan juga belajar memaafkan. Bahagia dan tidak bahagia hanya diri kita sendiri yang bisa menentukan, dan kita sendiri tahu mesti berbuat apa. Oke, good. Karena sebenarnya kita sendiri sudah tahu kan jawabannya. Tapi kenapa kadang ke situ lagi gitu kan? Padahal udah tahu kalau saya ke sana pasti gitu. Tapi kok yang nggak mundur malah ke sana gitu kan? Kita sudah tahu jawabannya. Ada lagi refleksi, belajar dari pengalaman. Bapak Ibu, dari refleksi tadi, kadang kita itu ada pada situasi, keadaan, lingkungan di mana kita tidak nyaman banget meskipun dalam sebuah rumah. Tidak nyaman, akhirnya nurani itu nyuruh ke kita pindah dari situ, keluar dari situ, bergeraklah untuk keluar, bekerjalah, pindah tempat lah, ditugaskan di mana lah, ada yang seperti itu. Gitu. Pak, kamu tuh ini kenapa sih? Apa akan tergerak, nurani itu nanti akan ngebimbing untuk kamu kemana-kemana, cuma karena diabaikan saja. Dan Bapak Ibu semua itu sudah tahu. Saya tidak memberitahu, hanya menyadarkan saja apa yang sebenarnya sudah Bapak Ibu tahu. Hati nurani Bapak Ibu pada hari ini akan mengatakan, oh iya, saya sudah tahu. Hanya saya saja yang sedang tidak ingin mau tahu, gitu aja. Jadi saya hanya menyadarkan pengetahuan Bapak Ibu yang ada di nubari, sanubari Bapak Ibu yang sudah ada sebagai rekaman-rekaman samar di jiwa Bapak Ibu. Karena jiwa itu tidak akan pernah hilang, di dalamnya ada sebuah rekaman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa bahagia, senyumnya mana? Kita ini dulu si Elsa untuk mengakhiri semuanya. Sebelum itu kita kasih tepuk tangan dulu. Sebelum kita yang hebat satu ini ya. Sebelum mulai kita kasih siksa biologis biar kita semangat untuk menjalani aktivitas hari ya. Oke, Bapak Ibu pokoknya mulai hari ini keluar dari ruangan ini Bapak Ibu harus bagi. Dan jangan lupa bahagia. Dan Bapak Ibu, dirimu adalah pencipta realitas kehidupanmu. Dirimu adalah apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, dan apa yang kamu pikirkan, juga apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu izinkan, dan siapa saja yang kamu izinkan masuk ke dalam kehidupanmu. Oke, dimanapun Bapak Ibu berada, dan kemudian berada di sini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Acara aksi nyata dalam diseminasi budaya positif modul 1.4 telah selesai. Terima kasih atas semuanya. Salam cinta dan jangan lupa bahagia dari saya. Ayo tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara Bu Haryani. Dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih, ini sungguh luar biasa ya narasumber kita hari ini yang sangat menginspirasi sekali ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini dengan diseminasi budaya positif kita akan membuat sekolah kita SMK Negeri 1 Sekolah lebih hebat lagi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita. Terima kasih para hadirin yang berbahagia untuk kedatangannya hari ini dan juga telah mengorbankan waktunya, semoga menjadi amal soleh buat kita semua. Amin. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para
Para guru hebat dimanapun Anda berada, setelah aksi nyata dalam bentuk diseminasi budaya positif dilaksanakan, selanjutnya saya membuat keyakinan kelas bersama murid yang bertujuan menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati bersama-sama. Di sini saya memberikan pengantar dan juga gambaran apa itu keyakinan kelas, kemudian berperan memfasilitasi dengan nyaman curah pendapat murid, lalu meminta murid mengubahnya menjadi kalimat positif. Ayo kita simak bersama-sama kembali. Sahabat edukasi, setelah murid paham tentang tahapan keyakinan kelas, kemudian murid menuliskan dan menempelkan tulisan tersebut di kertas karton. Setelah itu, saya mengajak murid memilah dan memilih peraturan yang sudah ditulis menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Setelah seluruh rangkaian tahapan selesai, saya mengulas kembali hasil diskusi sebagai bagian dari umpan balik apa yang sudah didiskusikan. Lalu mengajak murid untuk menyepakatinya bersama-sama menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian, warga kelas bersama-sama menandatangani keyakinan kelas sebagai komitmen dan tanggung jawab bersama-sama. Sahabat edukasi dan para guru hebat, sekarang kita dengarkan refleksi dan umpan balik dari murid tentang bagaimana perasaannya saat membuat keyakinan kelas dan apakah pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan. Halo, nama saya Sani Indriani, saya dari kelas 11 PSPD 2. Setelah membuat keyakinan kelas, saya sangat senang sekali karena dengan membuat keyakinan kelas, kita bisa mengungkapkan isi hati yang kita inginkan selama ini. Hai, saya Jaskia dari kelas 11 PSPT. Penting untuk membuat keyakinan kelas untuk menciptakan aturan bersama-sama. Sahabat edukasi dan para guru hebat dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, demikian tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bisa membersamai para guru hebat dan bermanfaat. Salam cinta dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan.